Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia, persisnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. IKN Nusantara jadi etalase Indonesia. GATAKI usul untuk membangun ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur harus mengedepankan digitalisasi teknologi. Hal itu diutarakan melalui Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia atau GATAKI, Desiderius Fibi Indrayana. Sejauh ini, sosok Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia, Desiderius Fibi Indrayana santer dikabarkan jadi calon kuat untuk mengisi jabatan salah satu direktur di lingkungan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan pengumuman hasil seleksi terbuka pengisian jabatan Kepala Biro, Direktur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara nomor P009, OTORITAIKNXII 2022 tanggal 29 Desember tahun 2022. Di dalamnya tertulis bahwa Desiderius Fibi Indrayana dinyatakan lulus seleksi terbuka pengisian jabatan Kepala Biro, Direktur di lingkungan Ibu Kota Nusantara serta menempati urutan pertama pada calon Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan. Menanggapi hal tersebut, salah satu Wakil Komite Pengembangan dan Pembinaan Konstruksi Kadin Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Vincentius Mendrova menilai, rencana keputusan menempatkan Desiderius Fibi Indrayana pada salah satu jabatan direktur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, merupakan suatu keputusan yang tepat. Di samping yang bersangkutan telah lulus seleksi terbuka pengisian jabatan Kepala Biro, Direktur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, Desiderius Fibi Indrayana juga dikenal sebagai salah satu pakar di dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik nasional, gedung, kawasan dan perkotaan, kata Vincent, dalam keterangan yang diterima, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Terlebih, lanjut Vincent, Fibi juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pakar di berbagai institusi skala nasional, salah satunya Forum KHSE BUMN Konstruksi. Vincent menerangkan terkait pengelolaan gedung, lawasan, serta perkotaan, harus diingat bahwa hal itu tidak dapat dipisahkan dari life cycle construction yang dimulai dari tahap inisiasi, desain, perancangan, pelaksanaan, operasional, serta pengelolaan, hingga diakhiri dengan tahap demolition dari infrastruktur tersebut. Selain itu, tidak dapat dipisahkan juga dari upaya untuk memastikan segala proses keterkaitan di dalamnya selalu mengedepankan unsur keselamatan, kesehatan dan keamanan, baik dari sisi properti, lingkungan serta publik di sekitar infrastruktur tersebut. Menurut Vincent, sejarah telah membuktikan bahwa satu-satunya hal yang telah mendorong diberlakukannya moratorium pembangunan infrastruktur strategis nasional di Indonesia dalam rentang tahun 2018 adalah aspek keselamatan konstruksi itu sendiri. Karena itu, semua pihak sepakat bahwa IKN Nusantara sebagai etalase Indonesia pada skala regional dan global, harus dibangun dan dikelola dengan mengedepankan aspek keselamatan, digitalisasi teknologi, termasuk keterlibatan para stakeholder yang kompeten dan memiliki kematangan kepemimpinan pada indikator kompetensi, partisipatif dan komunikasi publik. Semua ini dalam rangka sejalan dengan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia, pungkas pengacara muda Indonesia ini.